Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz Khairul Umam. Ya. Benar. Sahabat muda, alhamdulillah hari ini aku kedatangan tamu yang insya Allah luar biasa. Tentu dari tampilannya juga beda. Semoga apa yang beliau bawa di studio ini juga menambah kekuatan iman saya. Amin. Saling berbagi. Saling berbagi. Masih muda dan pasti kami memerlukan nasihat. Ustadz, saya panggil Ustadz atau saya panggil Om? Ustadz. Bebas aja, baik. Ustadz aja ya lah. Sahabat muda, beliau merupakan pengurus dari Cahaya Islam Papua. Ini Cahaya Islam Papua ini dalam kategori badan hukum yaitu yayasan ya? Yayasannya. Anda di dalamnya sebagai pengurusnya. Baik. Aktivitas sehari-hari di Cahaya Islam Papua sebagai apa? Untuk saat ini pengajar, kemudian juga mungkin ada 1-2 hal yang ingin kita programkan. Kita juga saling berbagi tentang perjalanan selama ini pernah di pondok. Yang pernah ada di pondok terdahulu kita terapkan di Ponpes Cahaya Islam Papua ini. Berarti Ustadz santri dong? Ya, backgroundnya santri. Backgroundnya santri ya? Backgroundnya santri. Kalau pendidikan formalnya? Kalau asal mulanya dulu SD sempat di SD Al-Jihad. Al-Jihad Kota Sorong? Kota Sorong. Oh Masya Allah. Berarti anak Sorong ini Pak? Ya anak Sorong. Tapi lebih lama di kota orang. Oh lebih lama di kota orang. Ya. Jadi sempat di Al-Jihad itu sekitar 2 tahun lah kurang lebih. Al-Jihad 2 tahun. 2 tahun. Itu untuk tingkat pendidikan SD? SD. Baik. SD. Kemudian dimasukkan oleh orang tua ke pondok pesantren di Solo. Pondok pesantren di Solo. Oke. Itu seharusnya sudah kelas 2. Kita lanjut harapannya langsung naik kelas 3. Ketika masuk pondok di Solo itu harapannya. Tetapi ternyata ketika kita datang kita tidak memiliki hafalan sama sekali. Akhirnya diturunkan ke kelas 1 lagi. Masya Allah. Jadi kita udah. Tapi kalau giliran masih kecil belum memahami lah mau diturunin kayak mau ada nggak rasa-rasa mohon maaf kecewa gitu waktu itu. Mungkin kalau misalnya dikatakan ada si kecewa ada karena kan. Oh gitu ya sempat ya. Ada selisih umur dengan teman-teman. Ya pasti dong. Ada selisih umur sekitar 2 tahun lah kurang lebih. Benar. Tapi kan ada motivasi dari orang tua juga ada pemahaman ya nggak apa-apa kita jalankan. Tapi seumur itu agak susah juga kasih tahu tuh. Susah lah. Juga sebaiknya kalau masih SD jangan dipondokin lah. Kalau SD jangan dipondokin. Jadi memang benar-benar mulai dari SD udah sekolah. TK sempat TK di Sorong. Kalau TK di Abu Maidah. Abu Maidah, Sorong. Jadi udah sempet ngerasain TK ya nggak sih, seneng-seneng bermain, belajar menulis segala macamnya nggak sih. Kemudian SD 2 tahun itu berarti udah pakai hitung-hitungan. Iyalah, pasti udah hitung-hitungan, ngebaca, bercerita. Dibawa orang tua ke Solo, harapannya naik kelas. Naik kelas langsung kelas 3. Ternyata diturunkan lagi. Diturunkan jadi kelas 1. Masya Allah. Tapi gak sempat dibully kan? Tidak. Enggak ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena besok kebawa loh tuh secara moral. Waduh, aku udah capek-capek sekolah malah dijadiin kelas 1 lagi. Terus lanjut Tat. Jadi mulai balik ke kelas 1 itu udah pondok pesantren. Full itu ya. Maksudnya tinggal di dalam ya? Di dalam selama 6 tahun itu di Solo. 6 tahun, Masya Allah. Berarti selama 6 SD? tahun SD. Kemudian karena pada saat itu memang kondisi kan kita sudah mewacanakan ada cita-cita ke depannya pengen kemana gitu ya. Tapi qadarullah pada saat itu pondok ini yang di Solo belum mendapatkan akreditasi Madinah. Oh, tidak mendapatkan akreditasi. Belum. Pada saat itu belum. Akhirnya kita bilang ke orang tua, dan itu pada saat itu anak ada saudara kembar yang baru meninggal beberapa tahun terakhir ini akibat corona ini kan.
Ya tapi akhirnya kita merencanakan lah di situ lah. Kita pindah ke pondok pesantren yang ada di Kabupaten Semarang, namanya Kota Salatiga. Salatiga. Pada saat itu memang sudah ada terakreditasi Madinah di pondok tersebut. Nah kita minta ke orang tua dipindahkan ke pondok tersebut. Posisi SD udah mikirin sejauh itu ya? Ya kita sudah merencanakan karena ngeliat juga ada om-om di sana kan. Oh begitu. Tapi yang cukup menarik ini pondok pesantren memang harus mendapatkan akreditasi Madinah atau tidak juga? Enggak juga ya. Tapi kan kita apa yang menjadi targetnya waktu itu? Apa yang terlintas gitu? Kenapa harus milih akreditasinya Madinah? Karena kita memang bercita-cita ingin sekolah di sana. Oh, saya paham. Proses perjalanannya itu. Baik, benar-benar. Ya ada cita-cita pengen masuk Madinah, kuliah di sana. Sudah, kita cari yang ada akreditasinya. Jadi sampai dengan SD di Solo 6 tahun. Lulus ternyata lanjut, tidak terakreditasi. Dan alhamdulillah sekarang pondoknya sudah terakreditasi. Oh, alhamdulillah. Kalau sekarang sudah. Setelah pindah ke Salatiga. Setelah 3 tahun kurang lebih itu baru terakreditasi pondok yang di Solo ini. Ustadz udah lulus SMP lah ya? Ya lulus SMP baru terakreditasi. Mendapatkan akreditasi. Tapi kan kita alhamdulillah udah berjalan 6 tahun juga tuh di yang Salatiga itu. Wih lama juga ya? Ya sampai SMA lulus. Oh Masya Allah. Ini kalau mau saya bilang hatamnya udah 3 kali. Kita baru 1 aja udah setengah udah empot-empotan ini Masya Allah. Tat, ini menarik ini. Aku pengen coba ngulik sedikit. Tentu seusia Ustadz gak semuanya seperti itu Tat. Bener gak sih? Iya. Bener ya? Pasti orientasi ya lagi-lagi. Untuk anak sekelas ED. Aku pernah diskusi dengan beberapa guru masih PNS lah. Saya tanya metode belajar anak SD seperti apa? Gak kaku, biasa aja. Paling kita cenderung ke bermain segala macam. Nah di pondok itu kan identik, maaf ya, agak tegas, disiplin segala macamnya. Betul. Gak tersiksa Tat. Ya pasti ada. Manusiawi pasti ada tekanan. Yes. Itu apalagi kita jauh dari orang tua. Benar. Di kota orang. Yes. Tapi alhamdulillah pada saat bahasanya itu, udah beda loh. Iya. Bahasanya juga beda. Dari budaya. Tapi ya alhamdulillah karena kita dari timur. Dan itu teman-teman yang di Jawa kan notabene mereka lembut. Ya, kita bisa adaptasi lah. Malah kadang mereka yang kelimpungan menghadapi kita. Oh gitu, coba ceritakan dulu. Maksudnya gimana tuh kelimpungan? Maksudnya dari watak itu kan sudah berbeda. Udah keras gitu ya? Iya, kalau misalnya orang timur kan berbeda dengan orang-orang yang ada di Jawa Tengah misalnya ya. Ya notabene memang lembut-lembut. Iya benar. Ya, tapi bagaimana bisa meyakinkan diri untuk tetap bersabar dalam prosesnya, Tat? Yang pertama tentu motivasi dari orang tua itu sangat berperan ya. Yes. Motivasi, kemudian juga ya awalnya kita itu diiming-imingi. Ya namanya anak-anak lah. Oh gitu. Kamu kalau di sana bisa naik pesawat pulang pergi. Oh gitu. Oke. Ini masih SD. Masih SD benar. Kalau anak SMP SMA bisa diajak berpikir lah. Tapi kan kita anak SD. Iya. Jadi yang simpel-simpel aja yang menyenangkan buat mereka. Ya, baik. Yang menyenangkan apalagi pada saat itu kan ada saudara. Jadi ya mau apa-apa. Jadi kan juga, berdua. Oke, ada temannya. Ya ada temannya. Sampai-sampai kita waktu pertama kali datang di sana. Ya namanya anak pesantren, kalau misalnya tinggal orang tua kan langsung menangis ya. Biasanya menangis. Waktu kita lihat, kita ya heran aja. Ini orang kenapa nangis-nangis ya? Ditinggal. Ya kita ibaratnya mereka. Jadi masih belum tahu ya? Ya belum tahu. Waktu ditanya, kamu rumahnya di mana? Ya ibaratnya cuma kalau dari Masjid Akbar pergi ke Saga misalnya. Ternyata dekat kok nangis. Waktu ditanya kamu dari mana? Papua. Ya mereka heran. Kok dari Papua nggak nangis? Nah ini. Mereka bertanya-tanya di situ. Ya, tapi kalau misalnya dalam hitungan misalnya kita pakai jarak misalnya ya. Orang dari Solo misalnya mau ke Jakarta hitungannya 10 jam. Yes. Kita kalau dari Jogja terbang ke Sorong hitungannya mungkin 5 jam ya, lebih dekat Sorong. Benar. Tergantung transportasinya yang digunakan. Iya. Jadi waktu itu diiming-iming hal yang menyenangkan. Iya. Pasti diajak main-main dulu tuh ke Jawa tuh. Ya, keliling baru masuk. Rekreasi yang rekreasi ke tempat yang memang tidak ada di Papua.
Yes. Itu kan kita dapati di sana itu. Kapan proses itu baru sadar kalau ternyata, waduh aku ditinggal nih ternyata gitu. Ya alhamdulillah. Ada nggak momen itu? Ada, pasti ada. Dan kan komunikasi tetap berlanjut. Apalagi juga keluarga banyak di sana. Oh, jadi kadang jadi aman. ya setiap bulan dijengukin. Ya maaf, tadi aku berpikir itu benar-benar Ustadz dilepas berdua aja udah ditinggal lo gitu aja. Oh ternyata ada keluarga. Ada keluarga yang mungkin setiap minggu dikunjungi. Lari ke Solo, Salatiga, udah muatin, sudah nentukan arahnya, mendapat sertifikasi Madinah. Setelah SMA kemana? SMA itu kan kita setelah SMA kalau di pondok namanya ada pengabdian ya. Jadi pengabdian ibaratnya kayak kita khidmah setahun untuk proses belajar mengajar tuh gimana kita mengajar. Oke. Nah, ini harus dilalui nih supaya kita itu? mendapat ijazah. Baik. Pada saat itu alhamdulillah kembali lagi ke pondok yang di Solo. Oh jadi sebelum mendapatkan ijazah SMA itu istilahnya kalau sekarang magang gitu ya? Iya magang. Jadi harus magang selama 1 tahun. Iya setahun. Itu masih dalam proses kurikulum belajar atau ketambahan 1 tahun lagi jadi 4 tahun? Tambahan setahun tapi untuk proses supaya kita bisa dapat ijazah. Jadi yang normal kan sekolah SMA itu kan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Tetap 3 tahun tapi ini tambahan 1 tahun. Jadi ini belum, ini yang lulus ini udah dapat ijazah belum? Belum. Kalau pada zaman kita syarat untuk dapat ijazah harus mengabdi setahun. Oh berarti tapi untuk sekarang kayaknya sudah tidak diwajibkan itu yang. Tidak diwajibkan ya? Ya tidak diwajibkan. Iya. Jadi dulu adalah mungkin dianggap udah inilah ya surat keterangan selesai sekolah atau lulus gitu kali ya. Kemudian mau dapatin ijazah harus magang selama 1 tahun. Ah itu ketemu lagi dong dengan pengurus yang lama? Iya ketemu lagi. Masya Allah. Akhirnya situ belajar banyak bagaimana kita mengajar. Apalagi pada saat itu kita diamanahkan megang anak-anak SD ya. Oh, oke. Nah, itu juga ada yang perasaan dulu saya pernah di posisi ini, kemudian saya akhirnya mengajar. Nah akhirnya kita punya cara bagaimana, punya banyak formula supaya kita bagaimana santri, maksudnya murid-murid juga ada problem kita kasih solusinya karena kita pernah di posisi mereka sebagai anak SD. Benar tuh. Itu. Masya Allah. Benar. Jadi saya pernah. Jadi lebih ngayomi ya. Kalau misalnya ada yang nangis gitu, sini kamu. Betul. Aku ceritain dah. Aku dari Papua loh. Kamu bisa bayangin bukain peta gitu. Itu pernah saya ceritakan. Bener kan? Pastilah itu. Ini jarak antara ini. Jarak antara ini. Cuma bagian sini ya. Ini dekat saja. Kamu tuh cuman begini aja loh, nggak terlalu jauh. Betul. Coba kamu bisa bayangkan saya begini. Udah jago. Jadi secara psikolog, itu bisa mempengaruhi motivasi mereka dong. Betul. Masya Allah. Jadi selama 1 tahun selesai, ada lanjut kuliah atau ada pendidikan lain? Sempat itu menunggu pengumuman setelah ijazah keluar kan baru kita daftar Madinah, baru bisa daftar Madinah. Masya Allah. Nah pada saat itu ya alhamdulillah kita tawakal aja, daftar Madinah aja. Anak nggak coba yang lain. Oke. Tawakal Madinah, setahun masa proses menunggu itu kembali ke Sorong. Setahun masalah proses menunggu pendaftaran Madinah. Pendaftaran diterima. Oke. Pengumumannya itu. Balik ke Sorong. Selama setahun. Jadi itu kurang lebih pada saat itu. Tahun berapa itu Tati? Sekitar 2016, 2015 anak lulus. Oke. 2016 balik ke Sorong. Oke. 2016 balik ke Sorong. Masuk di Ponpes Cahaya Islam Papua. Berarti itu Ponpes Cahaya Islam Papua sudah berdiri 2015. Iya, jadi benar. setahun berjalan, anak waktu lagi proses mengabdi di magang di Solo, balik 2016 ini sudah ada pondoknya. Kalau nggak salah masih rumah tafsir waktu itu ya? Waktu itu masih rumah Quran aja itu salah satunya. Iya, benar. Lembaga kita yang ada program di situ. Oke, masuk di situ, ngajar di situ. Ya. Pada akhirnya yang Madinah tadi tembus nggak Tat? Alhamdulillah tembus. Oh alhamdulillah. Berapa lama? Setahun proses menunggunya itu kan. Belajarnya di sana? Karena corona kemarin sempat cuti jadinya total 5 tahun. Ambil jurusan apa Tat di Madinah? Ambil fakultas hadis. Keren ini. Saya boleh undang ya Tat ya. Maksudnya aku pengen belajar Tat. Boleh. Enggak Kak, gini ya Tat. Aku punya komunitas kecil-kecilan aja. Kemarin sempat diskusi sama teman-teman, yuk kapan-kapan kita ngobrol, kita ngaji gitu loh. Saya bukannya apa sih? Ya, kalau yang umum, ya kita udah tahu ini. Kami mau yang lebih fokus gitu Tat. Ya, mengkaji sesuatu, mengkaji hadis, mengkaji fikih segala macamnya. Bisa. Memang kalau ini kan cukup menyenangkan, tampilannya ganteng. Ya mana? Ya kan gitu loh. Tampilannya, pembawaannya masih
enak gitu loh. Jadi izin ya Tat ya, nanti kita nyambung masalah itu. Baik, kita masuk di CIP tadi Cap. Itu waktu itu masih rumah, kalau saya ingat saya memang masih rumah Quran ya. Iya, rumah Quran, dan siswanya itu ya masih anak-anak SD kalau nggak salah. Dan itu bukan proses macam seperti saat ini ya, belum sekolah full kurikulum gitu ya. Semua non formal semua. Non formal, Ya. betul. Hanya rumah Quran, full mengaji untuk anak kecil, dewasa. Ya, pendekatan awal aja model begitu kita. Jadi buka rumah Quran, nanti orang-orang mengaji, akhirnya banyak yang mulai tahu. Nah, nanti berjalannya waktu, alhamdulillah dengan proses ikhwan-ikhwan yang ada di Sorong, ya bercita-cita pengen ada namanya rumah tahfidz juga kan. Yang asal mulanya ini kita bercita-cita pengen punya pondok yang standar yang ada di Jawa. Standar di Jawa. Fasilitas yang ada seperti yang di Jawa. Oke. Jadi kita banyak dapatnya itu namanya pondok itu dalam artian itu sering dikatakan pondok itu reot. Fasilitasnya kayak kurang memadai. Sabar dulu, saya skip dulu. Yang di Solo sama di Salatiga termasuk yang modern? Bagus. Oke, good. Itu yang menjadi harapan kita. Kalau bisa adalah satu pondok, atau kalau misalnya nanti ada pondok yang lain juga buka, kalau bisa standarnya memang sesuai yang ada di Jawa ini. Supaya anak-anak kita harapannya tidak semua terbang ke sana. Cakep. Ini tujuannya salah satunya. Tapi itu gede banget itu modalnya, Tat. Ya lumayan. Enggak, karena memang benar aku dulu muhsinin seluruh Indonesia ya, insyaallah. Aku dulunya memang juga seperti itu, Tat. Jadi ngebayangin pondok itu memang ya sempat bermain lah. Zaman-zaman saya sekitar tahun 2000-an ke bawah itu. Ya begitu. Tapi sekarang memang beda. Sampai aku udah punya anak laki-laki masih SD sekarang. Dan waktu itu nyeletuk pengen mondok. Carikan aku pondok dong gitu. Iya. Basic saya kan bukan orang pondok, bukan santri. Betul. Pas momen waktu itu ya kok pas momen ketika mohon maaf berita yang kurang menyenangkan bahwa banyak pengurus pondok itu menyalahgunakan kewenangannya. Dari dana umat yang diserahkan ini. Ya, saya lebih agak spesifik lagi ya. Iya. Penyelewengan atau apa namanya sih? Tindakan pidana. Gitu loh, ada yang ini segala macam asusila lah, segala macam. Pas momen yang tepat anakku pengen mondok. Udah saya cariin, lapor ke istriku marah-marah. Maksudnya belum menerima. Itu di pondok kayak begini loh, lihat beritanya. Ya memang dalam satu sisi karena memang basic saya bukan orang pondok, pasti tentu ada kecurigaan dong. Iya betul. Ya, tapi Allah berkehendak saya diketemukan dengan pondok yang menurut Ustadz luar biasa tuh. Bagus. Saya komunikasi, lihat di YouTube, lihat di websitenya, saya agendakan datang ke sana, memang luar biasa, tertib banget, bersih, layanannya udah kayak hotel. Jadi siswa itu hanya datang belajar. Bener ya? Iya. Datang belajar udah nggak ngurus lagi yang lain. Kalau dulu kan asumsi kita itu kan harus nyuci, masak, ya nggak sih? Ini enggak, bener rapi, bersih, tertib, dibedakan jarak antara yang perempuan dengan yang laki-laki, jaraknya jauh, benar-benar pisah. Sekarang sudah masuk pondok berarti ya? Belum, masih. Dan memang waktu itu proses penerimaannya terbatas. Jadi setiap tahunnya hanya menerima kurang lebih 100 siswa, sehingga proses pendaftarannya pun harus semacam kayak harus jauh-jauh hari. Minimal itu 3 tahun sebelum anak itu masuk pondok. Ya alhamdulillah udah keterima secara administratif, tapi dia belum masuk. Alhamdulillah. Jadi itu yang bakal dibawa CIP untuk di Sorong ya? Ya harapannya. Mimpinya seperti itu? Pinginnya begitu. Masya Allah. Blueprintnya sudah ada? Ya sudah. Wih, Allahu Akbar. Dalam rencana, alhamdulillah yang kemarin kita sudah ikut pameran juga di Jakarta ini, baru 2 hari yang lalu kita ikut pameran. Itu harapannya juga kaum muslimin seluruh Indonesia melihat bahwasannya di Sorong ini, di Papua ada pondok yang pengen punya cita-cita seperti pondok-pondok yang ada di Jawa begitu. Ada beberapa teman-teman yuk cerita yang mondok di Jakarta, mondok di Bandung. Sekarang bukan lagi, mohon maaf, ngaji aja. Ternyata mereka juga ada ngikutin perkembangan teknologi ya, Tat ya? Iya. Misal ada yang, udah kamu profesi suka apa? Ikut perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh pemerintah misalnya, yang sesuai dengan takhususnya, sesuai. Berarti dengan itu juga bakal akan dibawa di sini ya? Dibawa juga. Masya Allah.
Karena kan kita di bawah Diknas ya, di bawah Diknas. Jadi untuk proses yang ada dari Diknas, program-programnya kita juga Harus berusaha ngikutin. ya harus ngikutin ini ya. Tapi yang menarik ini Tat. Dulu dari rumah Quran, Ya, terus kemudian rumah tahfiz, kemudian sekolah. Kalau sekolah itu sekolah juga ya? sekolah Namanya pondok pesantrennya. pondok pesantrennya. Iya, Pakai pondok kurikulum pesantrennya. ini Dinas Pendidikan ya? Iya, Dinas Pendidikan. Itu yang formalnya. Itu Yang pertama formal? kali, iya. Yang pertama kali. Pertama kali. Ah. Ini baru formal yang pondok pesantren ini. Kan setahu saya waktu itu dapatnya yang kecil tuh Tat. Rumah. Ya, rumah Terus melebar kan? melebar. Itu yang sebelahnya cukup menarik loh waktu itu. Bisa berbagi nggak Tat? Bagaimana bisa ngedapatin lokasi itu? Awal mulanya ini kan rumah yang pertama ini Yes. memang kita beli pertama digunakan untuk rumah Quran. Qadarullah memang pada saat itu posisinya memang kawasan banjir ya. Oh iya benar. Ya, sampai benar. sekarang pun masih kawasan banjir. Depan masih. pondok itu masih kawasan banjir. Jadi ya area sepi lah. Area Nah, sepi. setelah kita lihat-lihat ternyata di samping ada tetangga. Tapi sampingnya bukan sepi itu Tat, viral itu Tat. Oh iya. Semua tahu ya. Tempat viral itu, tapi tempat luar viral. biasa loh Masya Allah. Ya, itu tempatnya memang lebih terkenal dibandingkan pondok pada Oh saat itu. jelas. Pada saat itu lebih terkenal. Lebih rame dari lebih pondok. rame. Ya dunia plus lah ya. Dunia plus. Pada saat itu memang Siap. orang-orang kota nih lebih kenal kalau misalnya ada misalnya dari guru mau pergi ke pondok gitu. Saya mau ke pondok Lokasinya pesantren di mana? ini, lokasinya di mana? Nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Ini boleh nyebutin Nyebut merek? tetangga. Oh jangan. Oh, nggak boleh. nyebutin merek ke tetangga malah ketahuan. Langsung, oh iya. Itu mantan. Tapi udah dapatin hidayah Tat. Ya, Nah, alhamdulillah. ya, luar biasa tuh Tat. Itu bagaimana proses ngedapetin Tat? Pasti Ya, perlu alhamdulillah. perjuangan dong. Ya namanya juga Agak dekat Tat, mohon maaf. sesuatu yang kebaikan kan tidak mungkin bercampur dengan keburukan. Benar. Satu tempat. Masya Allah, siap betul Tat. Jadi ya kita siapa sih yang dipilih sama Allah yang menetap di situ. Yang baik atau yang buruk. Akhirnya berjalan proses waktu. Yang teman-teman yang ada di posisi ini mereka mulai malu-malu ketika keluar misalnya kan. Mulai menutup-nutupi. Udah ada proses kayak begitu ya? Sudah ada proses pada saat itu mau beli makan akhirnya keluar merasa malu. Berangsur-angsur juga mulai sepi karena orang juga mau datang ke situ kan melewati pondok lah. Oh. Nah, mulai sepi. Ya alhamdulillah Allah bukan jalan. Akhirnya pemiliknya ingin ini dijual lah. Ingin dijual. Ini jual. Ya alhamdulillah ketika proses dijualnya bangunan ini harapannya yang beli hanya pondok pesantren. Jadi ditujukan memang untuk kepada pondok ya, pesantren. Pondok pesantren. Supaya kita yang bisa membeli. Ya alhamdulillah pada saat itu mungkin dana pada saat itu terkumpul juga tidak ada kok dibilang. Tapi bagaimanapun caranya alhamdulillah Allah bukakan. Masya Allah. Bisa Tapi terbeli juga. maaf ini sedikit. Yang tadi agak malu-malu. Sempat gak ada yang komplain gitu? Maksudnya ada yang kurang nyaman tentang keberadaan dari pondok. Kalau itu kita tidak pernah, Oh, tidak pernah ya? survei ya. Oh, enggak. Cuma mungkin kalau masyarakat disuruh milih keberadaan ada pondok atau tempat yang ini, ya orang pasti milih pondok. Iya jelas. Dan warga yang di dalam rumah itu pernah nggak mampir ke pondok untuk ikut belajar Tat? Kalau setahu Ana tidak, tapi cuma kalau misalnya mau lewat gitu kan mereka lebih sopan lah. Lebih siap. sopan. Berarti itu bagian dari Allah punya Ya Allah jalan punya ya. jalan ya. Walaupun memang nggak diniatin sebenarnya nggak sih? Tidak kita sangka-sangka Tidak alhamdulillah. sangka, Ya. Masya Allah. Sekarang udah terbeli, udah jadi aman memang sekarang. Ya, Tapi masih banjir ya Tat ya? Ya masih. Walaupun kita sudah bantu dengan crop dia punya Iya. gotnya, tetap juga memang aliran airnya lebih ke bawah memang kita punya tempat itu kan. Benar. Lebih ke bawah. Benar. Dan kalau saya perhatikan bangunannya juga masih bangunan yang lama dan Masih kan lama, belum ada proses Mungkin renovasi renovasi kan ya, nggak terlalu iya. Tapi luar biasa Tat, luar biasa itu. Karena memang aku sempat beberapa ngobrol pegiat dakwah dan pegiat kebaikan. Mereka juga mempunyai target tertentu untuk hal itu Tat. Dan memang perjuangannya luar biasa. apalagi di tanah Papua. Apalagi di tanah Papua. Perjuangannya luar biasa Tat memang. Saya
saya sempat cerita dengan mereka, ya begitu lika-likunya, yang sini nggak suka, padahal di dalam juga ternyata ada yang sudah mengikhlasnya. Akhirnya prosesnya seperti itu. Ya udahlah, kita berjalan apa adanya, yang kita maksimalkan adalah anak-anak. Kita panggil untuk mereka kembali ke masjid, ya kan, bikin mereka menyenangkan, beraktivitas semua di masjid. Dan ini yang susah ini, karena apalagi zaman sekarang kan namanya juga ada dunia sosmed. Itu kan ada di balik sosmed juga ada tim yang sangat solid. Betul. Untuk meracuni anak-anak remaja zaman ini. Dan kita bersaing dengan mereka untuk kita siapkan namanya taman-taman untuk pendidikan Al-Quran. Benar, kan kita harus lebih kreatif di situ. Makanya tadi kenapa saya sangat sepakat ketika Ustadz dan seluruh pengurus Cahaya Islam Papua mempunyai visi di mana pondok pesantren bukan lagi identik yang kaku, keras, disiplinnya berlebihan, walaupun memang itu dalam koridor yang benar, tapi memang harus kita dituntut untuk mengikuti zaman lah, untuk kreatif juga. Iya, kalau nggak begitu tetap lari. Bagaimana tidak? Orang tua ketimbang anak rewel, udah. Iya betul. Oh iya gak sih? Udah rewel. Di dalam ini iklannya udah macam-macam. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi, Tat. Tempat udah makin luas, ya nggak sih? Kemudian taraf pendidikannya udah mulai berarti izin udah dari Dinas Pendidikan ya, Tat ya? Sudah, alhamdulillah. Sertifikasi. Untuk SMP-nya akreditasi apa? Akreditasinya A. Oh, alhamdulillah. Yang SMP. Tapi untuk sementara SMA-nya masih C. SMA-nya masih C. Ya, masih C. Tapi alhamdulillah untuk pondok pesantrennya sudah mendapatkan akreditasi Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Jadi lulus SMA kita punya opsi mau mengaktifkan memakai ijazah yang dari Diknas atau yang dari pondok pesantren. Oh, jadi siswa di situ, santri yang di situ, dia bakal akan mendapatkan 2 ijazah. 2 ijazah. Masya Allah. Jadi dari Diknas dan juga dari yang rapot pondok ini. Maaf ini. Ya. Mahal nggak tadi? Enggak, murah. Malah kategorinya kalau misalnya hitungan di Papua, serius ini, Papua ini masih murah. Serius ini, Tat? Iya, masih murah. Ini ngeluarin 2 ijazah loh. Serius ini? Murah ya memang. Masih murah. Berapa persentasinya yang memang benar-benar dikhususkan untuk orang yang tidak mampu, Tat? Kalau target kita sementara ini programnya memang canangan awal kita itu harapannya ada orang-orang asli memang dari teman-teman yang di Papua ini bisa sekolah di pondok pesantren kita. Tapi pada prosesnya ya belum bisa diterapkan karena kita harus dari nol kalau misalnya mau betul-betul mentarbiah mereka, mendidik. Maksudnya mereka. dari nol ini bagaimana nih? Dari cara mandinya misalnya, dari cara bersih-bersihnya. Jadi kan beda dengan kalau misalnya teman-teman yang memang notabene sudah ada background pendidikan, terus kita seleksi ketika masuk dengan orang yang tidak kita seleksi, pasti berbeda. Tapi memang punya visi itu ya? Punya visi itu ke depannya. Insya Allah. Dan ini mau tidak mau kan kita harus biayai. Benar. Nah ini program yang berjalan pada saat ini mungkin ada satu muhsinin yang dia menghandle satu kepala, satu santri yang sampai dibayarkan sampai lulus. Muhsinin ini apa ya? Muhsinin ya maksudnya satu orang yang mau membiayai santri tersebut yang tidak mampu. Ini ya apa namanya, orang tua asuh. Ya, orang tua Muhsinin asuh. ini orang tua asuh ya. Oke. Jadi ibarat dari awal satu SMP misalnya sampai lulus nanti selama 6 tahun proses belajar. Jadi mereka yang biayai. Orang tua asuh itu yang membiayai. Untuk saat ini. Untuk saat ini program berjalan atau memang kita ada program satu angkatan mungkin satu orang yang dapat beasiswa. Yang tidak mampu. Satu angkatan ini berapa siswa? Mungkin satu kelas lah. 30. Jadi satu 30 anak ada satu siswa yang tidak mampu. Itu dibiayai sama CIP. Ya, terus ada lagi yang memang ada orang tua asuh yang yang mau itu bebas, itu mau berapa orang juga silahkan. Berapa boleh, tapi karena melalui orang tua asuh ya. Alhamdulillah terkadang ada yang orang tua asuh yang memang tidak mau diketahui bahwasanya dia yang sebagai orang tua asuh. Sebagai orang tua asuh. Jadi tiba-tiba lulus dia nggak tahu siapa yang bayarkan. Proses menentukan siswa asuhnya itu apakah siswanya memang udah masuk atau kita yang ngebawain? Sudah atau masuk. ada udah masuk? Sudah masuk. Atau bisa juga ketika udah proses ini kok kenapa nunggak? Ini banyak tunggakan biaya misalnya kan, ini dicari diusut. Ternyata ini kurang mampu orangnya atau dia orang yang yatim misalnya. Yes, nah ini kita
ya kita carilah orang-orang yang memang mau jadi orang tua asuhnya yang membiayai anak tersebut. Kan pahalanya juga kembali ke mereka. Boleh, nanti kita japri, Tat. Insya Allah, bismillah. Oh, ada ya? Enggak, maksudnya antum mau jadi orang tua asuh? Ya, jadi siswa bisa, jadi orang tua juga bisa gitu loh. Maksud saya, aku menyesuaikan aja. Kalau ada beasiswa aku jadi siswa aja. Kalau ada anak yang kurang ya insya Allah bismillah jadi orang tua asuh, kan begitu, kita menyesuaikan. Tapi tentu kan lagi-lagi Tat, itu kan ngomongin masalah biaya, jadi sehingga hitungan orang tua asuh pasti udah tahu dong sekian dan lebih transparansinya kan lebih jelas. Tapi tidak ada, sorry banget ini saya tanya lagi nih. Ketika udah masuk masih ada nggak proses permintaan biaya lagi gitu, Tat? Itu ada mungkin biaya bangunan ya, kalau misalnya masuk biaya buku, seragam. Oh itu di awal memang tapi sudah, di awal aja. Waktu sudah masuk di dalam ada proses nggak itu seperti tolong ini dong sumbangan lagi ada ini? Tidak ada. Nggak ada ya. Cuma mungkin bulanan itu yang kan SPP itu ya? kan SPP itu, kalau itu uang jelas, makan ya sama itu aja. Nggak yang kenapa ini saya tanyakan, Tat? Karena terkadang ada di pondok-pondok lain. Ya bukan di pondok-pondok lain, beritanya udah jelas, Tat. Jadi udah bilang mohon maaf diberitakan gratis. Ya gak sih? Ternyata ada biaya ini untuk baju segala macam sekian juta. Padahal di pasar nggak sampai segitu gitu loh maksudnya. Oh. Ada nyata, makanya kenapa saya tanyakan sehingga sahabat muda juga paham. Betul. Karena umumnya, Tat, yayasan itu identik dengan mahal. Yayasan identik dengan mahal ya. Jadi ini pun sekalian klarifikasi sehingga sahabat muda nggak ragu lagi udah masukin ke chip kan. Kalau enggak cari aja Ustadz Khairul Umar. Oke. Jadi bismillah murah ya, Tat ya. Insya Allah murah. Sorry. Maksudnya murah dalam hitungan bulanannya atau? Ya secara umum. Secara umum masih murah. Secara umum masih murah ya. Perlu di-spill di sini? Nggak perlu. Nggak usah. Tapi, nanti kalau yang jelas mau ini tanya lebih langsung. Tapi Tat, sorry. Penentuan murah ini kan cukup menarik menjadi tanda tanya. Ya. Tanda tanyanya. Apakah ada donatur besar, Tat, di CIPA? Donatur besar maksudnya personal orang begitu? Entah personal kah, entah lembaga, entah kalau institusi. Kalau untuk donasi kita bukan untuk kaum muslimin di seluruh Indonesia saja, siapa aja. Oh gitu. Tidak kita batasi siapa yang kalau nggak kenapa ini saya tanyakan di mana ya? Solo atau di mana ya? Yang masjid itu yang punya adalah Arab Saudi. Misalnya dari dana dari Kuwait misalnya begitu ya. Arab Saudi itu masjid apa lupa saya. Jadi yang ada di dalam tidak boleh memungut biaya apapun bentuknya namanya dari masyarakat. Kebutuhannya akan dipenuhi. Saya lupa. Aku kemarin pengen penasaran ke sana. Kalau nggak salah Solo deh. Yang di Solo. Solo kalau nggak salah. Kan baru diresmikan tahun lalu. Itu apakah juga mendapatkan donasi dari, mohon maaf, Madinah kah atau enggak? Oh tidak. Tidak dari luar negeri kita tidak ambil dari luar negeri. Berarti ini pure penggalangan dana kaum muslimin khususnya di Kota Sorong ya. Masya Allah. Juga seluruh Indonesia lah. Teman-teman kaum muslimin. Aku cukup bangga gitu loh. Karena aku tinggal di Sorong gitu loh. Maksudnya ada pondok pesantren yang visinya luar biasa. Alhamdulillah. Terakhir Tat, adakah kerjasama dengan Universitas Islam Madinah? Ketika ada lulusan dari CIP, terus proses pendaftarnya lebih dipermudah lah, walaupun memang screeningnya pasti akan lebih sulit. Taib. Untuk yang akreditasi Madinah ini yang membedakan dengan lembaga sekolah yang tidak ada akreditasinya, insya Allah kita untuk berpeluang keterima itu lebih besar. Oh, alhamdulillah. Karena kita sudah standarisasi dalam kurikulumnya. Kurikulum sudah standar yang mereka minta. Jadi memang harus ada standarnya. Oh ini kurikulum yang ditentukan oleh Universitas Madinah. Ini harus diajarkan di pondok pesantren ini. Jadi sebagai basic. Ketika nanti dia keterima Madinah, misalnya lanjut kuliah di sana, dia tidak kaget dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh para masyayikh yang di sana. Berarti saya harus pertanyakan itu karena waktu itu aku mau daftarin anakku yang masuk itu ternyata mereka bekerja sama dengan Mesir dan London itu Cambridge kalau nggak salah ya. Cambridge. Nah itu berarti aku perlu nanya dong. Dia memang konsepnya adalah pondok, Tat. Jadi apakah memang harus saya tanya ini ada sertifikasinya untuk itu nggak, perlu nggak gitu kira-kira? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Hak wali ini kan, wali muridnya. Iya. Memang prosesnya sama seperti yang Ustadz ceritakan. Jadi anak itu akan ditanya setelah lulus dari sini mau kemana?
kami mempunyai referensi 2 begitu. Kalau mau ke London, kita akan ajarkan kurikulumnya London. Kalau mau ke Mesir, kita ajarkan kurikulum London. Dan udah disiapin. Sesuai minat dan jurusan anak. Sesuai gitu minat ya. dengan jurusan anak. Ini kita mencanakan ntar jangka panjang karena kita mungkin masih terbatas kelasnya, jadi kita tidak bisa membagi. Oh iya, sekarang berapa ini total siswanya, santrinya? Kalau yang di pondok aja, yang formalnya ini SMP SMA sekitar 160-an. 100, cukup banyak. 160-an. Tapi kalau skala semuanya di bawah Yayasan Cahaya Islam Papua ada 800-an. Setiap angkatan kelas SMP ada batasan nggak? Berapa Batasannya siswa yang karena diterima? kita keterbatasan Tempat, ruang, ya. tempat, ya mungkin satu kelas aja. Kita hanya buka satu angkatan satu kelas. Nanti kalau misalnya gitu. Ya, kalau misalnya nanti maksimal berapa? 25 30? 30 lah, 35 lah, 30. Oh, masih bisa. 35 masih bisa. Jadi Normalnya. SMP 30, SMA 30. 30 kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Enggak, penerimaan baru. Oh, penerimaan baru iya. Enggak, kalau yang SMP 30. 30. Tapi SMA kita buka sesuai kebutuhan. Maksudnya kebutuhan gimana, Tat? Jadi misalnya yang dari SMP ada yang tadinya 25 santri pindah ke SMA. Oh, jadi nunggu dulu ya? Ya, ada sebagian yang keluar. Berarti kan kita butuh Menyesuaikan jumlahnya posisi slot nih. yang ada ya? Yang ada kalau SMA ini. Berarti cukup susah juga kalau masuk di CIP nih, Tat. Ya, harus diseleksi juga lah. Sehingga ilmunya itu benar-benar ini ya. Betul. Jelas ya. Karena kan program kita ada program hafalan Al-Quran. Jadi tidak semua orang juga bisa menghafal Al-Quran. Karena kita punya standar yang harus memang dipenuhi oleh calon siswa tersebut. Kalau misalnya dari SMP situ naik ke SMA, masih kena biaya-biaya besar lagi nggak, Tat? Tidak. Enggak. Langsung masuk. Mungkin daftar ulang saya daftar ulang. Daftar ulang Ya, daftar sama ulang. SPP-nya menyesuaikan. Kan ada juga dibebani gedung lagi, padahal gedungnya sama. Enggak ya? Masya Allah, insya Allah, Tat. Aku sedikit ngelihat perkembangan CIP. Ada rencana mau bikin pembangunan di wilayah kabupaten atau kemana ya? Tidak. Yang di Itu di Bukan kilo, sampai bukan kabupaten. bukan kabupaten ya, Tidak. kota, masih kota ya? masih. Kilo 16 atau kilo berapa tuh ya? Di Benar ya? dekat Moyo itu. Oh iya iya. Apa itu? Apa rencana yang mau dibikin di situ, Tat? Rencananya di situ memang pondok utamanya kita di situ. Oh, dibikin. Nanti ya pindah ke sana. Pindah ke sana. Harapannya 2024. Harapan Sudah 2000. bisa. Oh ya udah tahun depan dong. Ya kalau misalnya ada kucuran dari kaum muslimin. Masya Allah. Jadi target kita Sahabat muda kalau mau dapat pahala gede ya kan, udah denger kan, udah nggak usah ragu-ragu kan begitu ya. Tapi jangan lupa juga sisihkan untuk masjid raya kan. Masya Allah. Oh jadi situ itu udah menjadi miliknya CIP udah berapa hektar? sekitar nggak sampai 2 hektar sih. Udah sampai dong. sampai Insya Allah 2 cukup lah. Insya Allah cukup. Jadi bakal menjadi gedung utama ya. Ya, Gedung utama. situ masjid, ruang kelas, kemudian rumah para guru juga, kemudian kantor. Ya nanti rencananya yang ikhwan di sana, jadi yang di sini kita khususkan untuk pondok akhwatnya. Itu rencananya insya Allah. Kalau untuk pengajar nih, Tat, Ya, background pengajarnya apakah semua lulusan dari Madinah kah atau daerah tertentu atau lokal juga kita kalau manfaatkan? untuk saat ini karena kita kurikulumnya ada yang agama dan umum, kita menyesuaikan kebutuhan. Jadi dari perguruan tinggi yang ada dalam negeri dan juga luar negerinya pada saat ini mungkin Madinah Madinah ada berapa orang? ada 3 orang. Lulusan Madinah. Ya lulusan Madinah Masya pada saat Allah. 3 orang. Kemudian dari universitas yang lain yang ada di Indonesia, lulusan yang dari Jawa, yang dari Sorong juga banyak, itu malah paling banyak yang dari Sorong. Ya. Pengajar-pengajarnya. Tentu ya minimal harus juga memperdayakan sumber daya yang ada Betul. dong, Tat, lokal, Tat. Jangan sampai nanti geger lagi nih. Wah, pilih-pilih nih. Baik, Masya Allah, luar biasa Ustadz. Terima kasih atas waktunya, Tat. Ya, semoga sama-sama. apa yang menjadi harapan dan cita-citanya Yayasan Cahaya Islam Papua dalam visi Ya. dakwah di bidang pendidikan menjadi terwujud. Amin. Mendapatkan ridha Allah. Dan tentu saya titip salam, Tat. Doain kami. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Sampaikan salam kami kepada semua ustadz ustazanya yang ada di sana, termasuk pimpinan-pimpinan dari Yayasan Cipta Cahaya Islam Papua. Semoga Allah memberkahi semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.